Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan unboxing X Display dari Nokia Asha 305 resmi Indonesia. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Nah, Nokia Asha 305 ini mungkin banyak sekali versi. Artinya ada yang versi distributor, ada yang kayak gini nih. Kita ada beberapa melihat di online shop itu ngakunya itu barangnya baru, misalnya kayak gitu ya. Kemudian dia menyebutnya baru lah, bukan X Display atau BNOB atau apapun. Nah, semuanya itu adalah hak mereka, terserah pada mereka masing-masing. Tapi di RK Official Store kami menyebutnya adalah memang X Display. Ada X Display, ada BNOB dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau ada yang bertanya X Display itu apa sih? Nah, yang mau tahu X Display maksud kami itu apa, silahkan Anda bisa klik aja di atas ini. Dan langsung aja kita unboxing ya. Nokia Asha 305 ini dirilisnya di Indonesia kurang lebih di tahun 2012. Nah, mungkin yang kira-kira kayak kelahiran pokoknya di sebelum 2012 pastinya sudah tahu semua Nokia Asha 305. Nah, ini kita bisa perhatikan juga di sini dibuatnya di Cina. Nah, bingung juga nanti pasti ya. Berarti dia rekondisi dong, refurbish. Nah, kalau masalah itu terserah Anda pokoknya ya. Semuanya terserah Anda. Kami tugasnya hanya sekedar menyampaikan saja. Yang jelas di sini adalah barangnya resmi Indonesia. Di sini juga tertera jelas nih nomor Deperindak. Deperindaknya jelas di sini ada 1.40 ERJA. Ini tahu nggak? Nah, di sini mungkin kita pada tahu semua ini adalah Era Jaya ya. Ini memang resmi dari TAM Era Jaya. Jadi bukan refurbish, bukan. Kelihatan banget kok ya. Nah, ini dari sini aja udah terlihat secara jelas dan nyata. Kalau dibuat di China, kita sudah tahu juga bahwa perdagangan global itu sudah dikuasai Cina. Semenjak sebenarnya kurang lebih di tahun-tahun 2011 awal-awal itu ya, 11-12. Makanya semua perakitan HP rata-rata di Cina. HP Anda pun, HP kita pun, HP semuanya saat ini pun pasti made in-nya dari China. Walaupun memang pabriknya di Indonesia, beberapa partnya pasti made in China, baterai made in China dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga ada segel dari Nokia-nya. Nah, ini ada segelnya. Tuh, jelas ya, ini segel Nokia-nya. Kemudian di sini kalau zaman dulu itu, di sini ada keterangannya apa ini ya? Gamenya ya, dapat game ini nih. Waduh, 40. Ya, apa nih bacanya? EA Games. Buruan download sekarang. Dulu kayak gini nih gamenya nih. Mungkin yang anak-anak sekarang belum pernah lihat. Jangankan anak sekarang, saya aja anak zaman dulu nggak mampu buat beli kayak gini nih. Dan nggak tahu juga game apa seperti ini. Pasti banyak juga yang sama lah, yang nggak tercapai pembeliannya di HP ini. Boleh komentar aja di bawah, mungkin yang punya histori sejarah-sejarah tentang Nokia Asha 305 ini. Nah, kemudian di sini kita bisa baca nih, telepon selulernya adalah importirnya PT Era Jaya Swasembada Tbk, dan ini di Jakarta. Kalau nggak percaya silahkan datangnya aja nih tuh di Pekojan Tambora, tanyakan langsung. Di sini ada PT TAM Era Jaya Group itu ya, di bawahnya ada TAM dan lain sebagainya. Makanya di sini juga tertera jelas deperindaknya, di sini ada ERJA, ini Era Jaya maksudnya. Kemudian sekarang kita akan buka nih. Kalau Anda beli ini di RK Official Store kan tahu nih ya, di kita memang jual banyak sekali produk-produk. Kita kalau bicara di RK itu tidak murah, tidak mahal juga enggak. Tapi kalau kita bicara terlengkap, insya Allah kita memang terlengkap di RK Official Store. Dan harganya itu sesuai dengan kualitasnya. Tidak jual harga, tapi jual kualitas. Nah, kemudian setelah itu kita buka. Nah, sebelumnya di sini juga tertera nih. Ponsel ini mendukung layanan apa nih? Ponsel ini mendukung layanan download lagu legal dan gratis dari Nokia Music. Pokoknya kayak gini lah kurang lebih dari packagingnya. Sekarang kita buka aja dalamnya. Apa aja yang Anda dapatkan kalau Anda beli di RK Official Store X Display dari Nokia Asha 305. Yang pertama ada unit. Unitnya itu namanya X Display, jadi bekas pajangan. Pokoknya lebih detail X Display Anda klik aja di atas sini. Nah, keadaannya seperti ini. Ini sudah pasti kondisinya original dong, bukan yang refurbish rekondisi itu, bukan. Nah, untuk masalah garansi X Display ini kita akan memberikan garansi. Sebenarnya tidak ada aturan garansi ya, tapi dari kami dari RK kita kasih X Display itu garansi 3 kali 24 jam. Itu adalah kebijakan dari kita. Terkadang di seller lain mungkin ada yang tidak menggunakan garansi sama sekali. Kita akan memberikan garansi 3 kali 24 jam. Yang penting kalau ada apa-apa hubungin kami, jangan diotak-atik sendiri. Itu aja syaratnya. Walaupun pada dasarnya banyak sekali yang diotak-atik sendiri dan masih alhamdulillah masih kita coba backup. Nah, sekarang kita lihat di sini HP-nya, dan di dalamnya juga kita bisa melihat langsung. Nah, ini dia modelnya 305, tipenya RM766. Kalau zaman dulu tuh rata-rata Nokia-nya pakai RM serinya, dibuat di China. Nah, kemudian di sini ada segel Nokia-nya juga. Ini kameranya 2 megapiksel. Di sini segel Nokia-nya tuh.
Pokoknya ini bener-bener X-Display itu hampir mirip-mirip baru. BNOB juga mirip baru, tapi bukan baru gitu. Walaupun mungkin di seller lain atau tempat lain mau menyebutnya like new atau apa, bagi kami di RK tidak ada kata-kata like new kalau bukan baru. Ya, tetap namanya X-Display ada, kita menghargai, ada namanya X-Display, ada BNOB dan ada baru dan ada second. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa secara retail. Nah, di sini kita perhatikan kondisinya seperti ini kurang lebih. Pokoknya kalau Anda terima ya, kami bilang rata-rata dari 95 sampai dengan 98%. Oke, langsung aja kita tinggalkan. Untuk next apa yang Anda dapatkan. Kemudian ada chargernya juga. Ini original nih. Mungkin masih bernostalgia ya. Ingat ya, zaman dulu tuh kayak gini chargernya. Langsung tanpa ada USB-nya. Kemudian di sini kita lihat yang kayak gimana. Ternyata yang kecil. Kami juga nggak tahu. Dan memang HP ini sebenarnya ada yang order sudah. Jadi ada yang order, kemudian kita buatkan aja videonya sekalian. Sebenarnya kita ada stok tapi nggak kita posting aja. Tapi kalau orang nanya ya kita kasih tahu ada stok atau enggaknya, dan kemudian di order ya kayak gini contohnya. Nah, ini masih tipe yang kecil ya, lubang tapi kecil. Kok nggak kelihatan ya? Coba kita perhatikan. Nah, kayak gini nih. Pasti ingatlah bagi pengguna-pengguna Nokia zaman dulu, dan ini ada segelnya lagi. Ini bukan segel abal-abal ya. Bukan, nanti begitu datang coba aja tanyakan langsung aja kepada service center Nokia. Kalau tidak percaya. Kemudian di sini ada headsetnya juga yang Anda dapatkan pastinya. Headsetnya kayak gini. Kita buka aja. Tuh. Di sini ada mic-nya juga di headsetnya. Ini lubang mic-nya. Bagus nih. Tuh ada klipnya juga. Bisa tempel di baju, dicantolin maksudnya, dijepit lah. Lebih tepatnya. Dan kemudian di sini ada headsetnya. Kualitasnya juga pasti tidak diragukan. Masalah suaranya kalau kayak gini nih, kalau original. Kemudian di sini ada baterainya. Ini baterainya, sambil kita nyalakan aja ya. Nokianya, nanti sambil kita apa aja otak-atik dalamnya sambil kita nyalakan HP ini. Oke, baterainya masih baru dong ya pasti. Ya walaupun memang pernah dipakai, mungkin dipakai beberapa kali buat mengaktifkan HP ini, X-Display ya. Nah, kemudian di sini, nah kalau zaman dulu tuh nyala ada pilihannya sebenarnya. Kayaknya lowbat sih ini. Coba kita lihat keterangannya apa. Nokia, aktifkan telepon tanpa SIM, baterai lemah. Dan di sini ada pilihannya nih kalau pakai SIM atau enggak. Tidak dulu. Coba kita tidak, ternyata tidak sanggup, ada getaran doang. Berarti lowbat, nanti kita akan cas aja dulu. Kemudian di sini yang Anda terima, wow, di sini ada buku panduan cepat menggunakan layanan Nokia Music. Dan zaman dulu seperti ini. Lengkap pokoknya kalau zaman dulu itu. Lengkap banget. Ada buku-bukunya lagi. Ini juga apa ini? Pendidikan Kesehatan Pertanian Islami Hiburan. Waduh, banyak banget. Nokia Live ya. Nokia Live mencakup bla 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 bla. Kalau zaman dulu pokoknya seperti ini. Sangat super lengkap. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kita perhatikan di sini. Wow, kayak kitab ya. Jadi buku panduan manualnya seperti ini. Manual booknya. Waduh, tebal banget. Siapa yang mau baca? Wah, tebal banget ini. Luar biasa ya kalau zaman dulu nih. Bener-bener niat banget orang bikin HP. Makanya salah satu kenapa HP zaman dulu mahal-mahal, dia banyak di sini, banyak properti-properti yang semua sifatnya original, dan memang HP ini diimpor langsung dari negaranya sono. Itu membuat harga lebih mahal. Beda halnya dengan HP zaman sekarang yang diproduksi massal, itu sudah ada pabriknya di Indonesia. Nah, zaman dulu kan memang kayak gini, sekomplit ini, makanya seperfect itu kualitas bahan, misalkan seperti ini. Kami rasa kalau menurut kami ini perfect, kualitas banget tuh, plastiknya tuh nggak yang zaman-zaman sekarang lah. Nah, ini salah satunya, makanya mahal banget. Ini sampai dengan di halaman 120 berapa nih? 121. Wow, banyak banget. Banyak banget pokoknya. Waduh, kok Inggris semua ya? Oh, ada Indonesianya juga. Ada Indonesia 4763. Oh, kayaknya dibagi dua ya. Berarti 121 bagi dua lah. Karena satunya Inggris, separuhnya Indonesia maksud kami. Nah, itu aja yang Anda dapatkan. Pokoknya kalau Anda beli Nokia Asa 305 di RK Official Store. Nah, sekarang kita fokus ke HP-nya ya. Karena pasti sudah banyak penasaran di situ. Saya juga penasaran nih. Tapi sebelumnya kita akan cas dulu HP Nokia Asa 305-nya. Nanti kita akan sambung next. Padahal kita maunya live ya. Seperti ini kan live kan nyaman gitu loh. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Semuanya live terjadinya. Tapi sayang sekali HP-nya lowbat. Jadi kita harus cas dulu. Tetap kok posisinya di sini. Tidak ada berubah, nanti kita akan selesaikan pengecasan, baru kita akan otak-atik kembali. Nah, ini dia sudah kita cas ya. Walaupun tidak full, tapi setidaknya bisa lah buat kita otak-atik ya. Tuh lumayan lah pokoknya. Yang jelas ada baterainya lah yang jelas. Nah, di Nokia Asa 305 ini tadi sebentar kita otak-atik, tapi sebelumnya nanti kita akan jelaskan. Tetap ada minusnya sih, namanya juga adalah barang lama ya kan.
Pasti ada minusnya, nanti kita jelaskan di akhir. Nah, ini kita perhatikan ya, apa aja fungsi-fungsinya. Nah, di bawah ini ada tombol buat menghidupkan dan mematikan HP. Jadi bisa menggunakan ini kalau mau menghidupkan dari HP dipasang baterai atau mematikan. Tombol power istilahnya. Kemudian di sini tombol telepon yang di bawah ini. Kemudian dari sisi sebelah kanan kita perhatikan di sini ada tombol volume up dan down atau volume atas dan bawah. Dan di sini ada locknya atau kuncinya. Nah, ini sudah ke lock. Kalau sudah ke lock seperti ini, nggak bisa kebuka, aman gitu ya, aman pokoknya. Dan untuk membukanya itu dinyalakan dulu, kemudian di sini disuruh keterangannya menggeser atau untuk membukanya itu digeser. Nyalakan dulu, tekan sembarang apa aja yang penting. Nah, setelah itu digeser. Kunci aman. Pokoknya kalau sudah terkunci seperti ini aman. Kita masukkan kantong pun tidak akan terbuka. Kemudian di sisi sebelah kiri di sini ada SIM 2-nya. Dan kemudian di sini ada tempat micro SD. Nah, untuk SIM satunya itu ada terletak di bawah baterai. Di sini terletak di bawah baterai itu adalah SIM satunya. Kemudian di atasnya ada di sini ada tempat apa ya? Tempat headset ya. Audio jack 3,5 mm. Kemudian di sini tengahnya ada tempat kabel data. Tapi di sini juga bisa dipergunakan buat Anda melakukan pengecasan. Jadi tidak hanya menggunakan yang ini. Nah, kalau dulu tuh memang fungsi sebenarnya dia adalah buat paket data, buat kabel data ya, buat kabel data. Jadi kabel data misalkan seringnya kan zaman dulu itu mindah lagu, ngisi lagu itu menggunakan kabel data, ngisinya di ponsel yang mahal-mahal, nggak juga sih zaman dulu, tapi lumayan sih duit segitu tuh lumayan mahal kalau zaman dulu. Jadi ngisinya itu kita di ponsel, nggak ada istilahnya kita mau download itu kayaknya berat banget lah. Apalagi buat ngeluarin uang. Dari samping memang zaman dulu itu kalau kita download atau browsing itu waduh lemot banget. Makanya kita ngisi di ponsel menggunakan ini menggunakan kabel datanya, dan ini pengecasannya. Coba pengecasan. Tapi ini juga sebenarnya bisa buat melakukan pengecasan juga bisa. Kemudian di sisi bawah apa aja? Nggak ada lagi ya di sini. Di sini ada mic-nya aja, lubang mic. Itu aja. Dari belakang ada kameranya 2 megapiksel, kamera dari Nokia Asha 302. Coba yuk kita jepret aja bagaimanakah hasil kameranya nih. Barangkali jos ya kan. Barangkali bisa mengalahkan Galaxy Note 10, bisa barangkali. Atau Huawei P30 Pro dan lain sebagainya. Kita coba aja kameranya. Oh, sayang sekali harus menggunakan kartu memori. Dan di sini lagi nggak ada kartu memori, jadi kita tidak bisa mencobanya. Kamera ya kurang lebih lah, kalau kamera pasti sudah pada tahu. Nah, kemudian X-Display ini ada beberapa kekurangan, namanya juga adalah barang lama. Walaupun misalkan kategorinya itu barangnya masih kondisinya masih oke, masih prima. Yang seperti kami bilang tadi, yaitu kemulusannya di 95 sampai dengan 98%. Semuanya original, nggak ada rekondisi apapun. Tapi tetap ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama, lagi-lagi ini kami jelaskan bahwa HP dengan garansi resmi pun tidak mustahil tidak akan diblokir. Ini kenapa pemblokiran? Rata-rata di HP yang rata-rata stok lama, kita ada beberapa unit yang sebenarnya lumayan banyak, itu kena blokir. Itu adalah rata-rata di SIM 2. Jadi, waduh, nggak tahu juga ya. Kita sampai detik ini sudah menghubungi Kemenperin, itu masih diarahkan ke nomor sekian dan kita belum connect ke mereka. Apakah mungkin harus datang langsung ke sana? Kita nggak tahu juga. Percuma juga sih datang ke sana, tidak ada konfirmasi dulu, tidak ada perjanjian dulu ya. Jadi sampai sekarang belum beres. Karena urusannya kalau barang resmi ini keblokir, kita mengurusnya ke Kemenperin, bukan ke Bea Cukai. Kalau ke Bea Cukai itu adalah barang dari luar negeri, itu bisa ke Bea Cukai. Kita sudah menghubungi Bea Cukai dan mereka angkat tangan, diserahkan ke Kemenperin karena memang tugas Kemenperin, katanya seperti itu. Nah, sampai detik ini mudah Kemenperin nih dengar nih video kita ya. Jadi supaya diangkat lah telepon kita, jadi supaya ya setidaknya bisa membantu kita lah ya. Semua orang juga ingin terbantukan, dan tidak sedikit sebenarnya kasusnya, cuman pada diam aja. Nah, di sini yang bisa adalah di SIM satunya. Kalau untuk SIM 2-nya memang tidak bisa tuh. Terblokir lah istilahnya SIM 2-nya. Tidak hanya ini, jadi bukan masalah HP-nya ini minus rusak HP, bukan, tapi karena memang keblokir yang jelas ya. Dan ini adalah HP resmi. Tapi ternyata kalau kita masukkan di situs Kemenperin juga sekali lagi ini tidak akan terdetek di emailnya, dan maksud kami itu tidak terdeteknya yaitu tidak terdaftar di situs Kemenperin ya, itu sih. Lebih detailnya langsung aja kita coba situs Kemenperin ya. Saya akan coba dulu masukin situs Kemenperin di HP yang satu ini.
apa ya, daftar email Kemenperin. Kita akan coba. Nah, di sini nih kita masukkan emailnya, tempel. Oh sorry, ini salah, bukan. Jadi kita masukkan dulu emailnya ya, sebentar. Kita masukkan dulu 355 355 35549 20 triple 5 20 triple 5 34 226. Oke, kita copy dulu biar enak. Nah, di sini Anda bisa perhatikan, kita perhatikan bersama. Lagi-lagi ya, ini barang resmi loh ya. Anda sudah melihat tadi semua dusnya dan lain sebagainya. Di sini tertera jelas email tidak terdaftar di database Kemenperin, tapi memang tidak terblokir di SIM satunya. SIM 2-nya terblokir. Itulah minus yang pertama. Jadi Anda menerima mungkin rata-rata seperti itu. Kita sudah melakukan pengecekan dan rata-rata memang seperti itu. Ada beberapa unit malah ada kalanya tidak bisa menggunakan kartu Telkomsel. Dia bisa menggunakan kartu XL. Itu pun ada juga seperti itu. Tapi rata-rata sih yang terblokir di SIM 2-nya. Nah, kemudian minus yang kedua, namanya ini adalah barang lama. Ada beberapa part yang terbuat dari karet. Ini salah satunya di sini. Yang rusak sih memang tadi sebenarnya saya yang rusak ya. Tapi tidak sengaja juga, karena memang tipe lama dan barangnya adalah barang sudah lama, karet. Jadi pada saat saya membuka SIM 2 seperti ini, ternyata mana ya? Kok nggak bisa? Nah, lepas. Putus ya. Yang jelas itu lebih tepatnya di sini putus. Namanya juga karet. Jadi sudah aus, sudah apa ya? Sudah nggak kuat lagi lah, namanya juga karet ya. Nah, untuk yang ini tadi saya pelan-pelan, ini juga sama. Jadi maksudnya itu begitu Anda terima putus juga enggak. Tapi karena karet, kemungkinan besar itu tidak akan bertahan lama kecuali nggak ada bongkar. Maksudnya nggak Anda bongkar, biarkan aja seperti ini, SIM 2-nya nggak usah dikasih. Itu pun mungkin akan awet. Tapi karetnya rata-rata, ini adalah minus yang kita bicarakan. Karetnya ini rata-rata di sini sudah mulai apa ya? Namanya karet itu apa namanya istilahnya itu? Sudah tidak kuat lagi, apa ya namanya? Kita lupa istilah lebih tepatnya, tapi namanya karet. Nah, di sini ini hati-hati banget. Karetnya ini sudah nggak kuat lah intinya. Bisa gampang sekali putus. Ini narik sedikit aja seperti ini akan putus. Itu adalah salah satu minus yang menurut kami harus sampaikan karena adalah barang lama. Tapi kalau dari kualitas HP-nya, tidak perlu diragukan lagi lah pokoknya. Oke punya. Nah, itu aja mungkin yang bisa kita share ya di unboxing singkat Nokia Asa 305 X Display Era Jaya resmi Indonesia versi RK Official Store. Bagi Anda yang berminat silahkan boleh komentar di bawah, atau Anda mau harganya berapa tahu silahkan klik aja di deskripsi, ada harganya ini. Atau Anda punya tambahan apapun, unek-unek apapun, mungkin punya pengalaman di Nokia Asa 305 dan lain sebagainya, boleh aja komentar di bawah ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas seperti HP ini ya, dimana lagi kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di lain waktu, salam RK Official Store.